Jalan-jalan membeli biskuit, tidak lupa membeli salak. Jika badan terasa sakit, makan apapun jadi tidak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan. Amin. Alhamdulillah aku masih bisa share untuk aktivitas aku di hari ini ya. Seperti biasa aktivitas emak-emak. Nah ini aku tuh awali dulu aktivitas aku di pagi hari ini dengan menggoreng bakwan. Jadi ini tuh adalah bakwan yang memang kemarin tuh aku bikin ya teman-teman. Jadi masih ada adonannya. Karena memang seperti yang udah aku bilang, kalau misalnya aku itu bikin bakwan, itu pasti adonannya itu memang aku bikin rada banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya pas nggak habis digoreng ya udah dimasukin kulkas. Nah kapan mau bikin ya udah tinggal goreng aja gitu. Makanya pagi ini tuh kayak stok dari adonan itu masih ada. Jadi di sini aku mau goreng dulu buat teman makan gitu ya teman-teman ceritanya. Jadi ini aku udah beres buat goreng bakwannya. Segini aja sih aku gorengnya karena yang makan juga aku sendiri. Kalau anak-anak itu palingan sedikit aja gitu. Nah oke teman-teman lanjut ya. Tadi tuh aku udah selesai buat makan, tapi di sini tuh bakwannya masih ada sisanya gitu ya teman-teman. Jadi langsung aku pindahin aja ke dalam piring. Nah di sini juga aku lanjut aja buat ngeberesin ya teman-teman, ngeberesin area kompor dan sekitarannya. Karena tadi itu walaupun cuma dipakai buat goreng bakwan itu tuh lumayan sih teman-teman, ada minyak-minyaknya juga sedikit di area kompor. Biar kayak nggak banyak lalat gitu ya. Jadi kayak harus bener-bener dibersihkan gitu. Dan aku juga sambil buat ngelap-ngelap di area rak piring aku. Nah kemarin itu ada yang nanya sama aku ketika aku beli rak piring ini tuh dengan harga berapa gitu ya. Ini tuh aku beli dengan harga 2 jutaan ya teman-teman. Aku lupa entah 2.100.000 apa 2.200.000 ya waktu itu. Aku tuh rada-rada lupa gitu, tapi seputaran itulah gitu. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I was. Dulu tuh aku beli rak piringnya ini tuh aku itu pesan ya teman-teman melalui WA gitu. Jadi barangnya itu dari Pekanbaru diantar ke tempat aku. Mungkin kalian tuh bertanya-tanya gitu ya, memangnya Bunda Tun itu di Pekanbaru itu di mana? Nah kalau aku tuh nggak di kota Pekanbaru ya teman-teman, tapi aku itu di desanya. Tempatnya itu di Kecamatan Tapung ya. Jadi ke kilometer 26 kalau Garuda Sakti. Jadi kalau misalnya mau ke rumah aku tuh lewat jalan Garuda Sakti ya, yaitu di kilometer 26 ya. Aku tuh tinggalnya memang di desa-desa ya teman-teman, bukan di kota. Nah mungkin untuk kalian itu yang nonton video aku ini tuh ada yang daerah tempat tinggalnya itu tuh mungkin sama kecamatannya sama aku. Boleh dong teman-teman kalian itu tulis di kolom komentar, yaitu adalah Kecamatan Tapung. Nah rata-rata di sini tuh adalah orang keturunan orang Ocu ya teman-teman, tapi memang nggak semuanya sih orang Ocu karena memang udah nyampur gitu dari mana-mana. Tapi ini aslinya kampungnya itu memang kampung orang Ocu atau orang turunan Bangkinang gitu. Termasuk juga Pak suami itu adalah orang Ocu ya teman-teman. Jadi Pak suami itu orang Ocu tinggalnya di sini. Kalau aku itu orang Minang gitu ya, karena memang udah nikah sama Pak suami. Kalau untuk bahasa Ocu juga itu aku pelajari juga ya teman-teman, biar kayak lebih enak aja berkomunikasi dengan orang sini. Oke deh, balik ke videonya lagi. Tadi aku itu udah beres buat bersih-bersih dapur ya teman-teman. Di sini aku tuh lanjut aja buat ngambilin pakaian. Ini tuh tadi aku udah nyuci ya, terus ini tuh udah dikeringkan. Jadi sekarang tuh tinggal mau dijemur aja. Kalau untuk cuaca di tempat aku itu bener-bener deh teman-teman ya, terkadang itu kayak bener-bener nggak bisa buat ditebak dan diterka gitu ya, karena ya gitu terkadang dadakan hujan gitu ya, padahal paginya itu panasnya itu cetar membahana gitu ya. Bahkan terkadang pas lagi panas matahari terik aja itu bisa turun hujan dadakan gitu. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. Kalau dilihat pagi ini tuh cuacanya alhamdulillah ya teman-teman, itu lumayan cerah banget. Kalau misalnya ngelihat cuaca yang cerah kayak gini, emak-emak yang nyuci pasti bawaannya itu semangat ya teman-teman, kayak bener-bener semangat gitu ya buat ngejemur-jemurin pakaian gitu. Biar pakaian-pakaian itu pada kering, pasti harapan kita itu pengen gitu ya teman-teman, pakaian-pakaian pada kering semua. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know.
Ini tuh nggak yang terlalu pagi-pagi amat ya teman-teman, itu udah sekitar jam 9 apa jam 10-an gitu. Karena memang kalau aku itu nggak pernah yang nyuci itu pagi-pagi banget gitu ya. Pokoknya ya aku itu jalani aja dengan sesantainya aku gitu. Kalau nggak bisa pagi-pagi ya udah rada siang juga nggak apa-apa sih menurut aku, tuh juga nggak bakalan ada yang marah. Yang penting semuanya tetap aku kerjakan. Pokoknya kalau misalnya untuk urusan nyuci, walaupun aku itu kayak apa ya, kayak nyucinya itu terkadang itu rada siang itu ya, yang penting aku tuh selalu nyuci setiap hari. Karena memang untuk urusan nyuci itu nggak bisa banget aku skip gitu ya, karena kalau aku satu hari aja nggak nyuci, itu bisa dipastikan pakaian itu bakalan numpuk dengan banyaknya. Sedangkan nyuci tiap hari aja, itu tuh pakaian itu ya lumayan numpuk ya teman-teman, apalagi kan punya anak kembar, dan ya itu tuh lumayan banget ya teman-teman, pakaian anak-anak itu sering banget kotor gitu ya, apalagi anak-anakku kan siang hari nggak pakai pampers ya, mereka itu cuman pakai celana, jadi bolak-balik pipis kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Di sini juga aku itu mau ngeberesin untuk area tempat tidur. Tadi tuh sengaja banget belum aku beresin karena aku lihat anak-anak itu masih baring-baring, kayak belum pulih kesadarannya dari habis bangun tidur gitu ya. Jadi ya udah aku biarin aja. Dan sekarang itu mereka itu udah pada minta minum air putih gitu ya, teman-teman. Jadi ya udah aku kasih mereka minum air putih, rada anget sedikit gitu ya. Terus di sini aku juga sambil buat ngelipat pakaian. Maksudnya ngelipatin selimut-selimut dan juga ngeberesin bantal-bantal. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want. Kalau aktivitas aku di pagi hari itu tuh memang seputaran ini aja ya teman-teman. Terkadang itu sempat juga kayak berpikir gitu ya, apa orang nggak bosan gitu ya ngeliatin aktivitas aku gitu teman-teman. Tapi ya mau gimana lagi gitu ya, aktivitas aku kan setiap hari memang kayak gini ya teman-teman, ya jarang banget yang beda gitu. Dan aku tuh selalu yakin ya teman-teman, jika hari ini ada orang yang bosan dengan video aku yakin akan ada orang baru lagi yang akan mulai datang untuk menyukai video aku. Dah intinya kayak gitu aja. Karena kalau terlalu kita pikir-pikirkan banget, akhirnya nanti tuh bakalan jadi mager buat bikin video, dan akhirnya nanti nggak bakalan bikin video gitu, karena kita terlalu mikirin orang bosan nggak ya gitu. Intinya itu ya teman-teman, kita kan semua pasti punya ciri khas gitu ya. Jadi setiap video kita itu walaupun itu aja, kalau misalnya kita menonjolkan ciri khas kita di video kita dan orang itu benar-benar suka dengan video kita, insya Allah mereka akan mau balik dan balik lagi. Dan mungkin kalau misalnya satu hari mereka nggak berkunjung, mungkin kayak mereka itu merasa ada yang kurang gitu ya. Pokoknya kalau misalnya kita ngonten ya udah diutamain itu ciri khas aja, ditonjolin gitu ya teman-teman. Kita itu cari ciri khas kita. Kalau mungkin aku tuh ciri khasnya itu dari suara kali ya. Kalau misalnya dari videoku tuh juga nggak terlalu bagus-bagus amat ya teman-teman. Tapi ya aku benar-benar menghargai setiap karya-karya aku, dan aku bangga dengan karya-karya yang aku punya. Even if you're gone, I will. Nah, aku udah beres nyapu. Ini anak-anak nggak tahu kenapa kompak banget duduk di sini. Jadi aku videoin aja sedikit. Lalu di sini aku tuh lanjut aja buat nyapu juga di luar rumah ya teman-teman, yaitu di teras aku. Karena memang teras ini tuh kalau pagi-pagi ini tuh lumayan banyak debunya gitu ya teman-teman. Kayak pasir-pasir tuh juga banyak gitu ya. Apalagi kalau misalnya kayak hari itu udah berangin ya teman-teman. Nah, itu tuh biasanya di teras ini tuh benar-benar banyak banget pasirnya. Kalau dulu tuh sebelum ada teras ini tuh pasir-pasir itu cepat masuknya ke dalam rumah gitu ya. Tapi kalau sekarang itu tuh di teras sih yang paling parahnya gitu. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. Itu ada sedikit air ya teman-teman di teras itu karena memang tadi malam itu hujan gitu ya, dan itu tuh air yang dibawa angin gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya udah hari hujan itu suka ada yang kayak air hujan itu yang ngerembes ke sini ya. Jadi terkadang tuh suka ada kumpulan air gitu, cuman gak banyak sih, cuman sedikit doang. Doing well. Don't know. Oke, alhamdulillah aku udah beres buat nyapu di teras. Aku juga mau lanjut aja buat nyapu di halaman ya teman-teman. Aku tuh sengaja banget pagarnya itu nggak ditutup ya. Aku tuh mau lihat aja gitu ya, anak-anak itu tetap nekat nggak sih mau turun ke tanah, atau mereka itu tuh tetap nggak mau gitu ya turun ke tanah. Karena aku tuh udah bilang jangan turun ya gitu ya. Ya udah kita lihat aja ya teman-teman, anak-anak itu bakal menerobos nggak sih nanti ke tanah, atau mereka itu tetap bertahan gitu ya teman-teman di dalam rumah atau di teras.
Untuk halaman aku ini bener-bener harus disapu sesering mungkin ya teman-teman. Maksudnya itu ya dalam satu minggu itu minimal sekitar 3 atau 4 kali lah gitu ya. Karena kalau misalnya ini tuh kayak 2 hari atau 3 hari itu nggak disapu, beneran deh ini tuh bener-bener kotor banget. Karena ya itu teman-teman, seperti yang udah sering aku bilang, resiko kalau misalnya kita punya pohon di halaman rumah itu ya ini resikonya ya teman-teman harus jadi rajin nyapu. Karena memang ya itu deh daun-daunnya itu tuh pada berguguran, dan kalau dibiarin itu malah tambah apa ya, kayak tambah banyak gitu, dan malah kayak tambah nggak enak banget buat dipandang. If I can lay down beside Kalau untuk nyapu halaman, aku tuh sebenarnya nggak punya jadwal yang khusus harus pagi-pagi gitu, enggak ya teman-teman. Terkadang juga pagi, kadang juga sore, tergantung aja kegiatan gitu ya. Kadang itu kalau misalnya pagi-pagi ngerasa banyak kegiatan ya udah nyapunya terkadang di sore hari, dan kalau misalnya aku nggak sempat ya terkadang itu Pak suami yang nyapu gitu. Pokoknya kalau misalnya untuk urusan nyapu-nyapu sih Pak suami itu bersih ya teman-teman, dia itu bersih banget malahan kalau untuk urusan nyapu rumah ataupun nyapu halaman gitu. Anak-anak itu bener-bener nggak mau ya teman-teman itu turun ke tanah, itu kalian bisa lihat sendiri gitu ya. Padahal aku udah agak rada jauh gitu kan, nggak yang terlalu dekat banget dengan teras gitu, tapi tetap mereka itu nggak mau turun ke tanah. Tahu kalian, ntar bundanya itu marah gitu, karena tadi udah aku bilang jangan turun ya, aku bilang kayak gitu. Dan memang alhamdulillah anak-anak itu nggak mau turun. Itu kalian bisa lihat sendiri, mereka itu nongkrong aja di teras. Padahal kalau misalnya mungkin gitu ya anak-anak yang lain gitu ya, kalau misalnya udah dibukain kayak gitu pasti langsung berhamburan ke tanah ya teman-teman. Alhamdulillah kalau situin itu enggak, masih bisa dibilangin. I would. If I can lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and Nah alhamdulillah aku udah beres aja buat nyapu halaman ya teman-teman. Aku nggak bakar sampahnya langsung karena itu tuh lembab banget, jadi pasti nggak bakalan bisa hidup gitu ya apinya nanti. Jadi udah di sini aku tuh mau liatin dulu ke kalian suasana di dekat rumah. Masya Allah, alhamdulillah ya teman-teman, ini tuh udah bersih dan udah rapi lagi untuk halaman aku. Di sini aku juga liatin sedikit ke kalian kebun cabai dan juga terong yang ada di sini. Alhamdulillah sekarang itu punya kebun kayak gini tuh pagi-pagi itu kayak bersemangat aja gitu ya teman-teman buat ngelihatnya gitu, kayaknya enak aja buat dipandang. don't know where you are. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Di sini tuh aku mau pakaikan anak-anak baju habis mereka mandi ya. Jadi sini aku mau pakein mereka dulu baju. Sebenarnya nggak pakai baju sih, cuma pakai singlet doang. Karena memang kalau misalnya di sini tuh siang hari itu kan panas gitu ya. Jadi kalau pakai baju itu tuh takutnya nanti anak-anak itu kegerahan dan tidurnya jadinya nggak lama gitu. Jadi ya udah di sini pakai singlet aja, terus pakai celana, dan nanti tuh biar pas mereka tidur itu kayak benar-benar nyaman gitu. Ini yang pertama aku bajuin, ini tuh adalah kakak ya teman-teman, Kak Nana. Di sini aku pakein baju. Kak Nana itu kan memang badannya itu lebih kecil daripada adik ya teman-teman. Tapi kalau makannya itu banyakkan kakak gitu ya, nggak tahu kenapa gitu ya. Kenapa badan kakak itu nggak mau sama besar kayak badan adik. Padahal kalau masalah makan gitu ya itu banyakkan kakak teman-teman makannya. Tapi ya lebih suburan badan adiknya. Ya mungkin memang bawaannya gitu ya teman-teman. Karena kalau anak kembar itu kan nggak mungkin semuanya itu wajib sama gitu ya. Jadi intinya itu ya udah kita cintai aja 100% anak kita, karena memang mereka itu setiap anak itu pasti punya kepribadian dan ciri khasnya masing-masing gitu ya. Pokoknya kita itu cintai aja anak kita, dan jangan pernah membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Dan juga jangan sampai gitu ya teman-teman kita membiarkan orang lain membanding-bandingkan anak kita gitu ya. Karena kan terkadang juga ada tuh teman-teman, kadang kayak temennya kita gitu ya, kadang ngobrol-ngobrol dan dia tuh ngebanding-bandingin, anak kamu itu kok kurus banget ya, anakku gemuk. Nah kalau udah ada kata-kata kayak gitu menurut aku tuh langsung dibantah aja teman-teman. Karena terkadang kalau misalnya orang yang suka kayak memandang anak kita itu dan membanding-bandingkannya, menganggap anak kita itu banyak kekurangannya dibandingkan dengan mungkin anaknya atau anak orang lain, itu berarti seorang ibu yang kayak benar-benar nggak punya perasaan sih menurut aku. Padahal seharusnya sebagai seorang ibu kan kita itu benar-benar harus mencintai anak kita bagaimanapun kelebihan dan kekurangannya mereka gitu ya. Oke deh, aku udah beres buat ngebajuin anak-anak, udah didandanin juga, udah dibedakin, udah disisirin, anak-anak juga udah seger. Dan ini juga aku udah bikinin anak-anak susu. Di sini aku tuh lanjut aja mau nyiapin anak-anak itu buat tidur ya teman-teman. Nah di sini tuh si Ade udah nggak sabar, pengen rebahan gitu ya. Jadi aku bilang tunggu dulu, dan dia itu udah nggak sabar. Itu kalian bisa lihat sendiri, dia itu geram teman-teman ngelihat susu dan pengen gercep gitu ya.
Di sini juga kakak yang megang selimut oranye dia itu juga udah nggak sabar. Mereka itu udah tahu ya tempatnya masing-masing. Kalau kakak itu di bagian sini dan ada itu di sebelah sana gitu, pasti selalu tempatnya kayak gitu. Dan kalau untuk urusan selimut mereka juga nggak boleh ketuker ya. Pokoknya yang oranye itu adalah selimutnya kakak. Oke, alhamdulillah ini anak-anak udah mau tidur, aku juga mau istirahat juga. Terima kasih banyak ya teman-teman udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya, yang akan tayang dalam satu hari itu 2 kali, setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan untuk kalian tuh yang belum subscribe, boleh ya untuk dibantu subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalau ada video terbaru dari aku kalian gak ketinggalan. Sampai ketemu lagi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. If I can